Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin antar dulu istri. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 835. Bekerja, Ye Guan dan Zhou Fan langsung menuju ke lantai 12. Ada beberapa benda berantakan di tanah, yang agak berantakan. Kamu melihat sekeliling dan kemudian berkata dengan lembut, mereka seharusnya segera pergi. Zhou Fan juga melihat sekeliling dan mengangguk sedikit. Hanya ada dua alasan untuk berjalan terburu-buru. Dia menghindari sesuatu. Dan satu-satunya hal yang dapat menimbulkan ancaman bagi peradaban setingkat mereka, selain kesengsaraan kosmik, adalah peradaban Tianxing. Ye Guan menoleh untuk melihat Zhou Fan. Sedikit penasaran, Nona Fan. Apakah Anda pernah berperang melawan peradaban Tianxing? Zhou Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak berani. Peradaban Tianxing ini pasti akan menghancurkan peradaban di bawah tingkat 5. Ye Guan tiba-tiba berkata, apakah Anda alam semesta beradab tingkat 4? Zhou Fan mengangguk. Ya, Ye Guan bertanya lagi. Orang terkuat di peradabanmu adalah orang yang membuka jalan. Zhou Fan mengangguk sedikit. Ya, namun, keluarga kerajaan Zhou Agung kami sedikit berbeda. Kaisar kami mengembangkan cara nagaki dan keberuntungan. Oleh karena itu, di dalam wilayah Zhou Agung kami, wilayah Kaisar Zhou Agung kami secara otomatis berada satu tingkat lebih tinggi. Dengan kata lain, tanpa kelembapan apapun, saya, Kaisar Dinasti Zhou Agung, dapat bertarung setidaknya 1 lawan 5 di wilayah Zhou Agung. 1 lawan 5, Ye Guan tiba-tiba terkejut, sangat galak. Zhou Fan tersenyum dan berkata, ya, Kaisar Dinasti Zhou Agung tidak hanya dapat melakukannya, tetapi setelah menjadi putra mahkota, saya, Dinasti Zhou Agung, juga dapat mengerahkan kekuatan keberuntungan dan keyakinan, dan negara saya akan melakukannya, otomatis lebih tinggi dari yang lain. Ye Guan berkata dengan lembut, itu dia. Zhou Fan tersenyum lalu berkata, ayo pergi dan lihat harta apa yang ditinggalkan peradaban suku air ini untuk kita. Ye Guan tersenyum dan berkata, ayo pergi. Mereka berdua berjalan di antara puing-puing di kejauhan. Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Dan kemudian, cahaya keemasan itu langsung menggulung gulungan gambar. Kamu melirik cahaya keemasan, dan ada bayangan buram di dalam cahaya keemasan. Ling Zhu, karena Xiao Bai, Ye Guan cukup penasaran dengan Ling Zhu. Pada saat ini, Zhou Fan tiba-tiba berjalan ke arah Ling Zhu, dan Ling Zhu menyerahkan gulungan itu ke tangannya. Dia membuka gulungan itu, dan hanya ada satu pedang di lukisan itu. Pedang itu sangat sederhana, hanya pedang tinta, tidak ada apa-apa, bahkan tidak ada tanda tangan. Melihat pemandangan ini, Zhou Fan sedikit terkejut. Apakah ini? Ye Guan berjalan ke arah Zhou Fan. Dia melihat pedang itu dan kemudian menyentuhnya dengan tangannya. Pada saat ini, pedang tinta tiba-tiba bergetar sedikit. Saat berikutnya, niat pedang yang tak terkalahkan di tubuh Ye Guan tiba-tiba melonjak seperti air pasang keluar. Lalu semuanya dituangkan ke dalam lukisan. Ekspresi Ye Guan berubah drastis dan dia dengan cepat mundur selangkah. Namun, pedang tinta masih dengan paksa menelan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Pada saat ini, pedang King Xuan tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Ye Guan dan terbang langsung ke dalam gulungan. Berdengung, hanya mendengar suara pedang, gulungan itu langsung menjadi tenang, dan pedang King Xuan terbang langsung kembali ke Ye Guan. Pada saat ini, pedang tinta di gulungan itu retak. Melihat pemandangan ini, kilatan keterkejutan tiba-tiba muncul di mata Zhou Fan. Dia tahu bahwa penglihatan leluhur spiritualnya dapat membuatnya melihat hal-hal yang luar biasa.
dan dia juga tahu bahwa pedang tinta ini pasti tidak sebaik Ye di tangannya. Apa yang tidak dia duga adalah begitu kedua pedang itu bertabrakan, pedang tinta itu langsung dikalahkan. Mungkinkah master yang membuat pedang ini berasal dari alam semesta beradab tingkat kelima? Begitu ide ini muncul, Zhou Fan terkejut. Saat ini, satu-satunya alam semesta beradab tingkat kelima yang diketahui adalah peradaban Tianxing. Dan Tuan Ye di depan saya jelas bukan dari peradaban Tianxing. Selain peradaban Tianxing, apakah ada alam semesta beradab tingkat kelima lainnya? Dia tidak yakin. Zhou Fan melirik Ye Guan. Sedikit kerumitan dan keingintahuan muncul di matanya. Tuan muda Ye ini benar-benar misterius. Ye Guan juga sedikit terkejut saat ini, karena dia tidak menyangka pedang tinta di gulungan itu bisa dengan paksa menelan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Ye Guan berjalan ke gulungan itu dan melihat ke arah pedangnya. Pedang itu sedikit bergetar, seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Ye Guan memandang Zhou Fan dan berkata, "Nona Fan, bisakah Anda memberi saya lukisan ini?" Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Tuan muda Ye adalah seorang kultivator pedang, jadi benda ini paling cocok untuknya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan pedang King Xuan dan menempelkannya pada gulungan itu. "Aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Hanya satu kalimat, terimalah aku sebagai tuanmu sekarang, atau aku akan menghancurkanmu." Zhou Fan, terlepas dari apakah itu terhadap orang atau benda, sikap Ye Guan tetap sama. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung orang lain. Begitu hal ini terjadi, dia akan menyerangnya dengan paksa tidak sopan padanya. Tidak menyerah, hancur, pedang itu tidak merespon. Ye Guan tidak ragu-ragu sama sekali. Dia mengangkat pedangnya dan menebas dengan keras. Dan pada saat ini, gulungan itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke alis Ye Guan. Ledakan, dalam sekejap, riak berwarna tinta dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang dan waktu sekitarnya. Dan di lautan kesadaran Ye Guan, ada gulungan gambar tambahan. Kenali Tuhan, saat menghadapi pedang King Xuan, ia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Pada saat ini, pikir Ye Guan, dan pedang tinta tiba-tiba terbang dari antara alisnya. Dalam sekejap, domain pedang misterius dan niat pedang langsung menyelimuti lapangan. Ye Guan tertegun sejenak. Astaga, pedang ini tidak hanya memiliki maksud pedangnya sendiri, tetapi juga domain pedangnya sendiri. Luar biasa, Zhou Fan juga memiliki kilatan keterkejutan di matanya. Benda ini sungguh istimewa. Ye Guan mengangguk. Dia melihat ke arah pedang tinta. Dia harus mengatakan bahwa dia benar-benar terkejut. Pedang ini sebenarnya memiliki niat pedang dan domain pedangnya sendiri. Ye Guan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggenggamnya. Pedang tinta itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas tinta dan menghilang dalam sekejap. Ye Guan memegang pedang di tangannya. Ye Guan memegang pedang tinta dan mengguncangnya dengan keras. Ledakan, dalam sekejap, niat dan kekuatan pedang yang menakutkan langsung menyelimuti seluruh menara hitam, dan menara hitam, yang diberkati oleh kekuatan segel, bergetar hebat. Mata Ye Guan bersinar karena kegembiraan. Harus kukatakan, itu memang pedang yang bagus. Tentu saja, itu jauh lebih rendah dari King Xuan-ku. Pedang King Xuan sedikit bergetar, lalu mengambil inisiatif untuk terbang mengelilingi Ye Guan. Ye Guan tertawa. Dia melihat pedang tinta di tangannya, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia memiliki sebuah pemikiran di benaknya, dan pedang di tangannya tiba-tiba menghilang ruang tiba-tiba terbelah,
niat pedang dan domain pedang diselimuti, dan pada saat yang sama, pedang keluar untuk membunuh. Melihat pemandangan ini, Ye Guan tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia menemukan bahwa pedang ini juga dapat digunakan sebagai pedang terbang. Pedang ini saat ini lebih lemah dari pedang King Xuan, tetapi lebih kuat dari pedang yang dipadatkan dengan niat pedangnya yang tak terkalahkan. Dan ini adalah pedang tipe pertumbuhan. Selama kamu terus memenuhi niat pedang, pedang ini akan menjadi semakin kuat. Makanlah keinginan pedang, Ye Guan berpikir, dan pedang itu segera terbang kembali ke lautan kesadarannya. Ye Guan memandang Zhou Fan dan hendak berbicara. Tiba-tiba, karakter kuno di tubuhnya sedikit bergetar. Ada reaksi, Ye Guan sedikit terkejut. Karakter kuno itu sepertinya mengungkapkan sesuatu padanya. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Setelah beberapa saat, dia perlahan berjalan ke arah kanan, dan karakter kuno itu bergetar lebih cepat. Ye Guan mempercepat, dan segera, karakter kuno itu tiba-tiba berhenti. Ye Guan membuka matanya, dan ada kuas tulis bersandar di kakinya. Ye Guan mengambil kuas itu, tangannya agak dingin. Tapi selain itu, tidak ada yang mengejutkan. Tetapi pada saat ini, kuas itu tiba-tiba menghilang, dan ketika muncul kembali, kuas itu sudah ada di menara kecil. Ye Guan dengan cepat melihat ke dalam. Di menara kecil, kuas muncul di depan karakter kuno, dan karakter kuno berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke dalam kuas. Ye Guan memperhatikan dengan tenang, tapi kuasnya tidak berubah sama sekali. Apa yang terjadi? Ye Guan berkata dalam hatinya, Tuan Ta, bantu saya melihat apa yang terjadi pada mereka. Xiao Ta berkata, saya tidak mengerti, kamu Guan. Xiao Ta berkata, kamu boleh melepaskan Yin Yan dan melihatnya. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, Yin Yan, bantu aku melihat pena ini. Dia sedang mempelajari ruang dan waktu misterius ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia langsung berkedip dan mendekati sikat. Dia mengambil kuas dan melihatnya dan berkata, sampah. Setelah mengatakan itu, dia membuangnya dan terus mempelajari ruang dan waktu misterius. Ia perlu mempelajari cara waktu secara menyeluruh, kemudian mengungkapkannya secara sederhana, agar suaminya dapat memahaminya. Kamu Guan, Xiao Ta. Ye Guan berpikir dalam hatinya, Tuan Ta, apakah dia benar-benar tidak memahaminya? Atau apakah dia masih menganggapnya sampah setelah memahaminya? Xiao Ta berkata, dia bahkan dapat memahami ruang dan waktu yang misterius. Apakah menurutmu dia tidak dapat memahami hal ini? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, sepertinya saya harus meluangkan waktu untuk pergi bersamanya ke tempat dia bekerja. Saya ingin melihat apakah dia melakukan pekerjaan pembersihan. Xiao Ta berkata, memang, saya juga sangat penasaran. Saya tidak percaya dia benar-benar pekerja paruh waktu. Saya adalah pekerja paruh waktu yang sebenarnya. Saya telah bekerja selama 3 generasi. Kamu Guan, pada saat ini, Zhou Fan tiba-tiba berjalan ke samping dan mengambil sebuah bendera. Bendera itu hanya seukuran lengan dan berwarna merah darah. Setelah Zhou Fan mengambilnya, dia memeriksanya dan berkata, Tuan Ye, bisakah Anda memberi saya barang ini? Ye Guan memandang Zhou Fan dan kemudian berkata sambil tersenyum, Nona Fan, bagaimana kalau ini, kami akan membagi semua barang di sini secara merata. Apakah menurut Anda itu layak? Zhou Fan menggelengkan kepalanya, saya ambil 2 potong saja. Ye Guan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Zhou Fan tersenyum dan berkata, ini adalah apa yang kamu tukarkan dengan senior itu semua harus menjadi milikmu. Jika aku mengambil 2 potong,
Aku sudah memanfaatkanmu. Ye Guan tidak berbicara. Dia melambaikan lengan bajunya dan menerima 30 atau lebih item di lapangan menjadi 2 cincin nai. Dia menyerahkan salah satu cincin nai kepada Zhou Fan dan berkata sambil tersenyum, "Jika kita setuju untuk membaginya secara merata, kami akan membaginya secara merata. Jangan lakukan itu." Ditolak. Zhou Fan melirik Ye Guan, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya mengambil keuntungan besar. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bukankah aku pernah memanfaatkanmu sebelumnya?" Zhou Fan tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan pipinya tiba-tiba memerah. Bab 836, Kakek, Bibi, melihat Zhou Fan dengan wajah agak merah. Ye Guan tercengang. Kenapa gadis ini tiba-tiba menjadi sedikit pemalu? Dia bingung. Saat ini, Xiaota tiba-tiba berkata, "Kamu tidak hanya mewarisi bakat ayahmu, kamu juga mewarisi gaya ayahmu." Wajah Ye Guan penuh dengan garis hitam. "Tuan Ta, apakah ada yang salah dengan perkataan saya?" Xiaota menghela nafas dengan suara rendah, dan berkata, "Kamu bahkan lebih kuat sekarang. Ayahmu secara sadar menggoda, tetapi kamu sepenuhnya tidak sadar." Kamu Guan, pada saat ini, ekspresi samping Zhou Fan juga kembali normal, karena ketika dia melihat ekspresi bingung Ye Guan, dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa sedikit malu. Tuan muda Ye ini sangat jujur. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang sembrono? Melihatnya seperti itu, aku khawatir dia bukan anak kecil, kan? Memikirkan hal ini, wajah Zhou Fan tiba-tiba memerah lagi. Dia segera mengembalikan pikirannya, lalu menenangkan diri, menatap Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, ayo keluar." Ye melirik ke arah Zhou Fan yang sering tersipu. Meskipun dia sedikit terkejut, dia tidak terlalu memikirkannya dan segera mengangguk, "Oke." Ye Guan dan Zhou Fan berjalan keluar. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berhenti dan menjelaskan, "Nona Fan, maksud saya adalah ketika Anda memasuki dunia rahasia sebelumnya, Anda tidak menerima saya. Fei, saya mengambil keuntungan tentangmu dan tidak bermaksud apa-apa lagi." Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Saya tahu." Ye Guan tidak bisa berkata-kata. "Apa kamu tahu kenapa kamu tersipu?" Zhou Fan tiba-tiba berkata dengan keraguan di wajahnya, "Apakah Tuan Muda Ye punya niat lain?" "Kamu Guan?" Melihat Ye Guan ditanyai, Zhou Fan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. "Ayo keluar." Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Senyumnya perlahan melebar. Di tempat, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengikuti. Begitu Zhou Fan dan Ye Guan keluar, orang yang tepat segera menghampiri Zhou Fan dan berbisik, "Nona, Lao Zuo meminta dukungan." Zhou Fan sedikit terkejut. "Dukungan?" Tuan Raid mengangguk, "Ya." Zhou Fan sedikit penasaran, apa asal-usul pihak lain? Yu Lao berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang Lao Zuo katakan tentang aliansi jahat?" Mendengar ini, ekspresi Zhou Fan tiba-tiba berubah drastis. "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia membawa Tuan Yu dan pria berjubah hitam dan menghilang. Aliansi jahat, di sampingnya, Ye Guan mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan Yu Lao. Mereka benar-benar mengejar mereka ke sini. Apakah mereka gila? Su Yuan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, kekuatan ini seharusnya menargetkan Anda." Ye Guan mengangguk sedikit dan berkata dengan bingung, "Apakah hanya karena aku menyelamatkan orang-orang yang berada di peradaban Changyun?" Setelah mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya, "Mungkin tidak."
Su Yuan Dao berkata, tidak peduli apa. Jika aliansi Dao jahat datang menemui Tuan Ye kali ini, itu pasti karena orang yang datang tidak baik. Akan lebih baik jika tidak ada alam pembukaan Dao. Tetapi jika ada alam pembukaan Dao yang kuat. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Jika dia benar-benar berada di alam Dao, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan terkalahkan. Setelah Ye Guan berpikir sejenak, dia berkata, ayo keluar dan melihat-lihat. Setelah mengatakan itu, dia juga membawa Su Yuan dan menghilang. Dia memutuskan untuk menemui aliansi jahat ini. Di luar, Zuo Lao memimpin sekelompok orang dan bertarung dengan Xuan Yang dalam putaran yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ada banyak orang, mereka masih gagal membunuh jalan jahat dan Xuan Yang. Tidak hanya itu, Xuan Yang sebenarnya memanggil 5 ahli top untuk datang, dan mereka semua berada di ranah pembukaan Dao setengah langkah. Situasinya langsung berbalik. Oleh karena itu, Zuo Lao harus meminta dukungan. Pada saat ini, Zhou Fan tiba-tiba muncul di lapangan bersama seseorang. Dia melirik kedua pihak yang bertikai, lalu berkata, berhenti. Setelah mendengar kata-kata Zhou Fan, Tuan Zuo segera menghentikan semua orang, dan kemudian mundur ke sisi Zhou Fan. Ketika Xuan Yang melihat kedatangan Tuan Yang sah, dia tidak mengambil tindakan lagi. Dia memandang Zhou Fan dengan tatapan muram. Zhou Fan berkata dengan tenang, aliansi jalan jahat. Xuan Yang mencibir, luar biasa, kamu benar-benar tahu tentang aliansi jahatku. Zhou Fan menoleh untuk melihat Tuan Zuo di sampingnya, mengapa mereka mulai berkelahi. Zuo Lao berkata dengan suara yang dalam, mereka tidak membayar biaya masuk dan ingin memaksa masuk. Zhou Fan menoleh untuk melihat ke arah Xuan yang mencibir, mengapa saya harus membayar biaya masuk, apakah tempat ini milik keluarga Anda? Zhou Fan dengan tenang berkata, tempat ini adalah reruntuhan alam rahasia kuno. Awalnya, ada formasi yang menutupi reruntuhan. Saya merusak formasi tersebut. Oleh karena itu, siapapun yang ingin masuk harus membayar biaya tertentu. Xuan Yang menatap Zhou Fan. Saya tidak mau membayar. Zhou Fan sedikit mengernyit. Zuo tua itu tiba-tiba menunjuk ke arah Xuan Yang dengan marah. Cao Nima. Setiap orang, ekspresi Xuan Yang langsung berubah menjadi ganas. Dan dia langsung meninju Zuo Lao. Dia sebenarnya bertemu Ye Guan. Tapi saat ini, dia sama sekali tidak tahu tentang Ye Guan. Dia hanya ingin mengalahkan makhluk abadi tua ini sampai mati. Sangat tidak kompeten. Ketika Xuan Yang mengambil tindakan, orang-orang kuat di belakangnya juga menghilang. Perang berlanjut, Zhou Fan juga sakit kepala. Zuo tua ini pandai dalam segala hal, tetapi emosinya terlalu buruk. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghampiri Zhou Fan dan bertanya, mau membantu? Zhou Fan menoleh untuk melihat Ye Guan. Apakah kamu kenal mereka? Bibir Ye Guan sedikit mengernyit, wanita ini terlalu pintar. Zhou Fan memandang Ye Guan, apakah mereka di sini untuk memburumu? Kamu Guan? Melihat ekspresi Ye Guan, Zhou Fan sedikit terkejut. Aku benar-benar di sini untuk mencarimu. Kenapa kamu mendapatkan aliansi Xin Dao? Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ceritanya panjang. Zhou Fan hendak berbicara, tetapi pada saat ini, Xuan Yang dan orang lain di kejauhan tiba-tiba berhenti, dan mereka mundur beberapa ratus kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang sedikit bingung. Zhou Fan dan Ye Guan melihat ke belakang Xuan Yang dan yang lainnya, di mana seorang wanita tua berambut putih muncul. Wanita jahat, melihat wanita jahat ini,
Xuan Yang dan yang lainnya segera memberi hormat dengan hormat. Ekspresi Ye Guan dan Zhou Fan tiba-tiba menjadi serius. Dan Zhou Fan tiba-tiba mengingatkan, buka jalan. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Untuk membunuhnya, aliansi Dao jahat ini langsung mengirimkan alam Dao-Dao. Setelah wanita jahat itu datang, matanya langsung tertuju pada Ye Guan. Apa hubunganmu dengan dewa sejati? Ye Guan berkata dengan tenang, dia adalah istriku. Menantu perempuan, Zhou Fan menoleh dan menatap Ye Guan. Wanita jahat itu sedikit menyipitkan matanya. Tuhan yang benar dapat menekan keilahian dengan kemanusiaan. Bagaimana dia bisa menyukai semut sepertimu? Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu mengerti cinta? Setiap orang, lancang, wanita jahat itu memegang tongkatnya dan dengan ringan menginjak kekosongan. Dalam sekejap, aura menakutkan menyapu langsung ke seluruh lapangan. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dan pedang King Xuan di tubuhnya hendak keluar. Pada saat ini, Zhou Fan tiba-tiba berdiri di depan Ye Guan. Dia membuka telapak tangannya, dan sebuah buku kuno emas muncul di telapak tangannya seketika. Buku kuno emas muncul di telapak tangannya. Buku kuno itu berubah menjadi naga emas dan melindungi semua orang. Ledakan, nafas menghantam naga emas, dan naga emas itu langsung menjadi ilusi dan mengeluarkan jeritan nyaring. Wanita jahat itu memandang Zhou Fan dan berkata, keluarga kerajaan dari dinasti Zhou besar. Zhou Fan mengangguk. Wanita jahat itu menatap Zhou Fan. Gadis kecil, tahukah kamu mengapa kamu belum mati? Karena aku memberimu wajah keluarga kerajaan Zhou. Tapi ini tidak berarti kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Mengerti? Zhou Fan tersenyum. Lalu berkata, Tuan Ye ini dilindungi oleh keluarga kerajaan Zhou. Baik Zuo Lao dan Yu Lao tercengang. Zuo Lao melirik Ye Guan dan hendak berbicara, tetapi dihentikan oleh Yu Lao. Ye Guan juga sedikit terkejut. Wanita jahat itu tiba-tiba tertawa. Apakah kamu yakin? Zhou Fan mengangguk. Sangat yakin dan pasti. Wanita jahat itu menatap Zhou Fan. Bisakah perkataanmu mewakili seluruh keluarga kerajaan Zhou? Zhou Fan tersenyum dan berkata, ya, mata Evil Wei sedikit menyipit. Jika Anda tidak tahu tentang aliansi Evil Wei kami, saya bisa memaafkan ketidaktahuan Anda. Tapi karena Anda tahu tentang aliansi Evil Wei kami, Anda tetap melakukan ini. Saya akan memperlakukan kata-kata Anda sebagai kata-kata dari aliansi Evil Wei. Keluarga kerajaan Zhou yang agung bagiku. Aliansi jahat menyatakan perang. Zhou Fan mengangguk. Kalau begitu nyatakan perang. Baik Yu Lao dan Zuo Lao sama-sama terkejut. Mereka sebenarnya tidak tahu apa itu aliansi jahat. Tetapi ketika mereka melihat wanita jahat ini, mereka tahu bahwa pihak lain setidaknya harus berada di alam semesta beradab tingkat 4, karena wanita jahat ini berada di alam pencerahan. Memulai perang melawan alam semesta beradab tingkat 4. Wanita ini tidak punya hak seperti itu, bukan saja dia tidak memiliki hak ini, tetapi jika dia gagal melakukannya, dia akan dimakzulkan oleh pejabat tersebut, atau bahkan dicabut kualifikasinya untuk bersaing memperebutkan tahta. Saat ini, Zuo Lao dan Yu Lao mulai panik. Anda tahu, ada kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di belakang wanita muda ini. Dia tidak hanya mewakili kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan keluarga dan sekte bangsawan yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak hal yang terlibat. Ye Guan juga terkejut. Dia tidak menyangka gadis Zhou di depannya akan melakukan ini. Ye melirik wanita jahat di kejauhan. Dia berpikir sejenak dan kemudian memutuskan bahwa lebih baik tidak menyakiti orang lain. Jadi, ketika dia hendak berbicara,
Zhou Fan menoleh dan menatapnya dan berkata dengan tersenyum. Kata-kata itu mempengaruhi persahabatan, tapi jangan ucapkan lagi. Ye Guan terdiam. Di kejauhan, wanita jahat itu tiba-tiba tertawa. Menarik, sangat menarik. Keluarga kerajaan Zhou menjadi semakin menakjubkan dalam beberapa tahun terakhir. Berbicara tentang ini, senyumnya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Aku akan memukulmu sampai mati. Aku tidak hanya akan memukulmu sampai mati. Aku juga akan menelanjangimu, dan kemudian menggantung tubuhmu di kota Kekaisaran Zhou Agung. Aku ingin melihat seberapa besar tubuhmu. Apakah keluarga kerajaan Zhou berani berperang dengan aliansi jahat kita? Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan menatap Ye Guan. Dan kamu, aku tidak hanya akan keram dan mengulitimu, tetapi juga menggantung semua pria dan wanita dari klanmu di depan istana jahat, menyalakan lentera di langit, dan membakarnya selama puluhan ribu tahun. Selamanya. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dalam sekejap, bidang bintang dengan radius 1.000.000 mil benar-benar sunyi, dan kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi langsung menyelimuti Zhou Fan. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Menghadapi seorang Tao di puncaknya, dia secara alami tidak akan mampu menanggungnya sendiri. Dia berkata dalam hatinya, "Kakek, berbicara tentang ini." Dia melirik wanita jahat ganas di kejauhan, dan segera berkata, "Bibi." Di suatu tempat dalam ruang dan waktu yang tidak diketahui, dua nafas yang menakutkan tiba-tiba menghancurkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung.